Hello motherfather, selamat datang kembali di channel yang tidak pernah naik daun ini ya, channel Kadiku. Kali ini gue akan mencoba menceritakan kembali sebuah film yang sebenarnya cukup tenar. Bukan tenar lagi cuy, melainkan film ini dulu sering menghiasi layar televisi kita. Film Crocodile yang diproduksi pada tahun 2000. Dulu film ini kalau nggak salah sering tayang di RCTI ataupun Indosiar waktu gue masih bocil kayak gitulah. Film Crocodile sendiri menceritakan sekumpulan para remaja yang menghabiskan liburan musim panasnya dengan berlayar di sebuah sungai. Para remaja ini awalnya having fun satu sama lain, sampai pada akhirnya kejadian apes menyerang mereka karena mereka diteror oleh satu ekor buaya ganas penghuni sungai tersebut. Dan daripada kalian semakin penasaran untuk kelanjutan seluruh alur ceritanya, langsung saja ini dia videonya. Di awal film ini terlihat ada dua orang yang sedang mengendarai sebuah mobil. Mereka berdua adalah Brad dan Duncan. Setelah itu terlihat ada sebuah mobil yang mencoba untuk menyalip mobil dari Brad dan Duncan. Ternyata mereka malah mengusili kedua pemuda tersebut. Bahkan salah satu penumpang dari mobil ini malah menurunkan celananya dan memamerkan pantat kepada Brad dan Duncan. Dasar wanita kagak ada akhlak ya anda ya. Jangan ditiru di Indonesia ya teman-temanku. Beda lagi mah nanti ceritanya kalau kalian meraktekin di sini. Aduh, parah. Ya udah lanjut. Ternyata nih si Duncan sama si Brad pergi ke sebuah sungai dan di sana mereka sudah ditunggu oleh beberapa teman-temannya, termasuk pengendara mobil yang tadi ya. Mereka bertiga itu ternyata temannya Brad sama si Duncan, yaitu ada Sunny, Hubs, Foster, dan ada dua teman lainnya juga, yaitu Kit dan juga Annabelle. Lalu ada satu wanita yang turun dari taksi dan wanita itu menghampiri si Brad dan langsung cuy nyosor aja cuy, langsung nyosor. Ternyata si Brad sama si wanita ini, Claire namanya, adalah pasangan kekasih. Dan akhirnya mereka pun sudah berkumpul semuanya dan bersiap untuk berangkat. Tetapi sebelum berangkat mereka harus izin kepada sheriff setempat. Dan setelah mendapat izin dari sheriff, akhirnya sekelompok remaja ini pun berangkat. Dan kesenangan pun dimulai. Para remaja ini bersenang-senang satu sama lain. Ada yang lagi menjalin kasih, ada yang lagi minum marimas, lalu ada juga yang main gundu pak. Sangat seru sekali ya teman-teman sepertinya. Aduh, lanjut ke cerita. Kesenangan mereka pun terus berlanjut. Mereka kali ini bersenang-senang di pinggiran sungai. Lalu ketika mereka berjalan-jalan di sekitar bantaran sungai, si Duncan ini menemukan beberapa telur yang sudah pecah. Duncan dan Hubs lalu mengambil sisa dua telur yang belum pecah. Brad menyuruh mereka untuk meletakkan kembali kedua telur tersebut. Tetapi Duncan dan Hubs tetap saja tidak menghiraukan perkataan dari Brad. Malah Hubs memecahkan satu telur tersebut. Lalu Brad dan kedua temannya meninggalkan Hubs dan Duncan terlebih dahulu. Dan Hubs dengan Duncan akhirnya membawa satu telur tersebut. Ketika mereka semua masuk ke kapal, Hubs sendirian berada di luar dan dia meletakkan satu telur tersebut ke dalam sebuah tas. Malamnya mereka menyalakan sebuah api unggun dan minum marimas kembali. Terlihat di sini Sunny sudah sangat tinggi sekali ya guys, sudah ngefly lah. Karena dia terus-terusan tertawa dengan sangat tidak jelas.
Lalu Brad dan Claire menyuruh teman-temannya untuk stop minum Marimas ini dan menyuruh mereka semua untuk kembali ke kapal. Saat Brad membantu Sunny untuk berdiri, terlihat Sunny merayu Brad dengan merangkul pundaknya serta mencium dagu Brad. Claire yang melihat kejadian ini langsung marah kepada Sunny dan dia bergegas untuk kembali ke kapal, meninggalkan teman-temannya terlebih dahulu. Brad kemudian langsung menyusul Claire ke dalam kapal. Di dalam kapal, Claire menangis karena kejadian ini dan Brad mencoba menjelaskan semua ini serta mencoba menenangkan Claire. Tetapi Claire tidak peduli terhadap apa yang dikatakan oleh Brad dan dia malah mengusir Brad untuk tidur di luar. Sementara itu, anak-anak yang lain yang lagi pada ngefly ini terlihat sudah sangat ngantuk ya dan ingin segera pergi ke kapal. Tetapi Hubs tertidur dan teman-temannya mencoba membangunkan dirinya, tetapi dia tetap saja tidak bangun. Sehingga teman-temannya pun akhirnya meninggalkan dirinya sendirian. Setelah itu, Hubs terbangun dan dia terlihat kebingungan karena dia tidur sendirian sementara teman-temannya meninggalkan dirinya. Dia pun segera kembali ke kapal. Ketika Hubs mencoba kembali ke kapal, sialnya kapalnya menjauh dari pinggiran sungai. Dan Hubs dengan kondisi yang sedikit mabuk akhirnya menarik tali yang terikat di sebuah kayu agar kapalnya bisa mendekat ke pinggiran sungai. Tetapi sial, ketika Hubs mencoba menarik tali tersebut, dirinya dimakan oleh buaya. Dan tali pun putus dan kapal pun semakin menjauh dari pinggiran sungai. Paginya, ketika Brad terbangun, dia menyadari bahwa telah terjadi sesuatu kepada kapal ini. Ya, benar saja, kapal ini terdampar entah di mana dan baling-baling mesin kapal juga telah tersangkut oleh banyaknya sampah dari pinggiran sungai. Dan Kate mencoba untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Lalu dia mencoba untuk menyalakan mesin kapal, tetapi tetap saja kapal tidak mau menyala. Karena kejadian ini, mereka pun jadi menyalahkan satu sama lain. Dan dirasa orang yang patut disalahkan atas kejadian ini adalah Hubs, karena dia adalah orang terakhir yang masuk ke kapal dan kemungkinan lupa mengikat kembali tali ke sebuah kayu, ucap Duncan kepada teman-teman yang lain. Lalu mereka semua memanggil Hubs, tetapi Hubs tidak merespon. Ya, karena Hubs telah dimakan buaya tadi malam dan teman-temannya tidak mengetahui keberadaan dirinya. Sementara itu, Claire yang masih marah atas kejadian tadi malam ingin mencari jalan keluarnya sendirian dan dia ingin jalan kaki saja ke tengah hutan untuk mencari pertolongan. Dan teman-temannya tentu saja melarang Claire dan meminta untuk kembali ke kapal. Karena sebagai teman, kita harus menyelesaikan masalah ini secara bersama, ujar Kate. Dan Claire akhirnya menuruti perkataan dari Kate dan masuk ke dalam kapal. Karena masalah ini, mereka pun jadi tidak menyadari bahwa buayanya sedang mengawasi mereka. Brad yang melihat Claire masih marah mencoba ingin menjelaskan semuanya kepada Claire bahwa dia sebenarnya tidak mempunyai perasaan apa-apa kepada Sunny. Tetapi karena mungkin moodnya Claire masih jelek, akhirnya menyuruh Brad untuk meninggalkan dirinya sendirian terlebih dahulu. Dan Brad lalu juga pergi ke tengah hutan untuk menenangkan pikirannya. Di waktu yang bersamaan juga, sheriff setempat juga mencari keberadaan para remaja ini. Ya, karena seharusnya mereka sudah kembali. Sheriff yang mencari keberadaan mereka dengan menggunakan helikopter, akhirnya dia pun mendaratkan helikopternya ke pinggiran sungai. Dan di sana dia melihat bahwa papan sanggar perahunya telah rusak dan terdapat tali yang sudah putus. Dan di sekitar tempat kejadian, Sheriff juga menemukan beberapa telur yang sudah pecah. Dan dia melihat ada sebuah tangan manusia yang sudah putus dan busuk. Lalu Sheriff pun menyadari bahwa mungkin sekelompok para remaja ini sedang mengalami mara bahaya. Dan Sheriff pun memutuskan untuk mencari keberadaan para remaja ini lagi. Lanjut cerita ke para remaja ini. Brad yang sedang menenangkan pikirannya di pinggiran sungai, tiba-tiba pundaknya disentuh oleh seorang wanita dan dia ternyata adalah Sunny. Dan di sini nih ya, Sunny bilang kepada Brad bahwa dia meminta maaf atas semua kejadian ini karena telah membuat mereka bertengkar. Lalu Sunny juga mengakui semua perasaannya kepada Brad bahwa dia sangat menyukai dirinya. Dan setelah itu Sunny
mencoba merayu Brad. Ya, Sunny mengajak Brad untuk mandi-mandi basah di sungai. Sunny telah melepaskan bagian terpenting dari dalam pakaiannya, lalu memamerkan tetenya kepada Brad dan dia segera turun ke sungai. Brad yang hanya tersenyum dan ingin segera ikut mandi juga, tiba-tiba Sunny diserang oleh buaya dari belakang badannya dan dia pun kaget. Lalu Brad menyuruh Sunny untuk cepat segera naik ke pinggiran sungai. Untungnya Sunny selamat dari kejadian ini dan mereka berdua segera lari ke kapal untuk memberitahukan hal ini kepada teman-temannya. Di kapal terlihat Kit dan Foster mencoba memperbaiki mesin kapal. Dan di atap kapal, si Claire sedang curhat ke Annabelle dan Duncan malah sedang asik-asiknya berendam di sungai. Saat menyalakan mesin kapal, Kit melihat ada buaya yang sedang mendekati kapalnya. Lalu Brad dan Sunny berteriak kepada Duncan untuk segera keluar dari air karena ada buaya yang sedang mendekatinya. Tetapi Duncan malah tidak percaya dan menganggap ini sebuah lelucon. Lalu tiba-tiba buaya datang menyerangnya dan untung saja Duncan berhasil diselamatkan oleh Foster dan buayanya hanya bisa menangkap ban yang dinaiki oleh Duncan. Lalu buaya itu pun kembali menyerang kapal tersebut. Kali ini buaya mencoba mendobrak masuk kapal tersebut dan mencoba untuk merusaknya. Duncan pun langsung melompat ke daratan. Sementara itu Foster mengambil kampak dan dia mencoba untuk menyerang buayanya karena buayanya berhasil menjebol kapal. Tetapi sayang, kali ini Foster tidak seberuntung Sunny dan juga Duncan. Ya, dia tidak bisa selamat karena buayanya berhasil memangsa dirinya. Teman-teman yang lain pun langsung loncat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Dan mereka semua menyaksikan kapalnya telah rusak dan juga melihat sosok buaya yang telah mencabik-cabik badan dari Foster. Dan pada tengah malamnya, mereka terus berjalan ke tengah hutan. Sampai pada suatu kejadian, Princess yaitu anjing dari Annabelle lepas dari genggaman tangannya. Dan dia lari terbirit-birit dan ternyata dia lari di atas punggung dari buaya yang sedang tertidur. Karena hal ini, buaya yang sedang tertidur itu akhirnya bangun dan mencoba kembali menyerang sekelompok remaja ini. Kali ini buaya mengejar mereka yang lari ke dalam hutan. Karena saking paniknya dikejar oleh buaya, akhirnya grup ini pun terpencar dan buaya sialnya mengejar Sunny dan juga Claire. Sunny kakinya pun terluka, ya karena kakinya masuk ke dalam sela-sela akar pohon dan sulit untuk mengeluarkannya. Dan malang nasib Sunny, kali ini giliran dia yang dimangsa oleh buaya ganas ini. Claire menyaksikan ini di depan matanya. Lalu Brad pun datang untuk menyelamatkan Claire dari situasi genting ini. Sekarang hanya tersisa Kit, Duncan, Brad, Claire dan juga Annabelle. Mereka semua akhirnya menemukan sebuah toko yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Di dalam toko, mereka mencoba menelpon sheriff untuk meminta sebuah pertolongan. Dan di dalam toko, mereka juga menemukan beberapa senjata untuk bisa digunakan guna melawan buaya, seperti gergaji dan juga shotgun. Sementara itu, Annabelle dan anjingnya sedang berada di kamar mandi dan dia terlihat sedih. Ya, dia menangis karena telah kehilangan banyak teman-temannya karena kejadian ini. Ketika Annabelle sedang menangis, tiba-tiba tembok kamar mandi dijebol oleh buaya ganas ini. Dan Annabelle pun berteriak ketakutan lalu keluar dari kamar mandi. Namun nasib tidak memihak dirinya. Buaya kali ini menjebol tembok toko dan langsung memangsa dirinya yang sedang ketakutan. Kit langsung keluar dari toko untuk menuju ke mobil dan mencoba menyalakannya. Sementara di dalam toko, Duncan mencoba menyerang buaya tersebut dengan menembakinya menggunakan shotgun. Tetapi buaya ini sangatlah brutal sehingga dia pun diserang balik oleh buaya dan terlempar ke sebuah rak buah. Akhirnya kaki Duncan pun
dimakan oleh buaya ini. Brad langsung menyelamatkan Duncan dengan menembakkan shotgun ke arah buaya ini, sehingga buaya ini melepaskan mulutnya dari kaki Duncan. Alhasil buaya ini pun kembali menyerang Brad dan juga Claire. Mereka berdua akhirnya bisa meloloskan diri dari serangan buaya ganas tersebut. Begitu juga dengan Duncan. Buayanya telah berhasil merusak semua isi toko. Dan sekarang buayanya akan kembali menyerang Kit yang berada di dalam mobil. Buaya tersebut kali ini berhasil menumpahkan sebuah drum yang diisi penuh oleh bensin. Toko yang hancur kemudian mengalami korsleting listrik, ditambah tumpahan dari minyak bensin yang disebabkan oleh amukan buaya ganas tersebut, sehingga ledakan pun terjadi. Dan mobil yang ditunggangi oleh Kit juga ikut meledak dan Kit tewas di dalamnya. Pagi harinya, mereka bertiga mencoba untuk keluar dari situasi sulit ini. Terlihat Duncan sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan dan didorong menggunakan sebuah gerobak oleh Brad. Lalu mereka bertiga melihat sebuah kapal yang sedang melintas di sebuah sungai, dan ternyata mereka adalah sheriff dan juga pemburu buaya yang sedang mencari keberadaan para remaja yang telah menghilang selama beberapa hari, termasuk Duncan, Claire, dan juga Brad. Mereka bertiga lalu naik kapal tersebut untuk melanjutkan perjalanan pulang. Ketika mereka berada di atas kapal, Duncan berteriak bahwa buaya telah mengikuti mereka di belakang kapal, dan langsung saja pemburu buaya mencoba menembaki buaya tersebut. Alhasil buaya itu pun mengamuk dengan menyeruduk kapal tersebut, sehingga membuat si pemburu buaya itu terjatuh dari kapal dan dimangsa oleh buaya tersebut. Lalu tiba-tiba buaya itu pun keluar dari permukaan air dan melewati mereka dengan cara melompat di atas mereka. Karena mesin kapal mati, sheriff pun mencoba menyalakan kapal tersebut, tetapi sial lagi-lagi, sheriff pun ikut dimangsa oleh buaya dan alhasil kapal pun rusak. Duncan, Claire, dan Brad akhirnya memutuskan untuk melompat dari kapal dan mencoba berenang ke tepian sungai kembali. Ketika mereka berhasil ke tepian sungai, mereka bertiga akhirnya memutuskan rencana untuk menyerang buaya tersebut dengan menggunakan barang-barang yang berada dalam tas. Duncan pun tertawa karena di dalam tas hanya tersisa satu pisau kecil. Brad pun kaget karena di dalam tas Brad melihat satu buah telur, dan kemungkinan Brad berasumsi bahwa buaya mengejar mereka karena di dalam tas ini ada salah satu telur miliknya. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk menggunakan telur ini sebagai pancingan agar buaya naik ke daratan. Mereka bertiga lalu akhirnya bersembunyi. Ketika itu buaya berhasil naik ke daratan dan mencoba untuk mendekat ke telur. Brad pun langsung menyerang buaya tersebut dengan menggunakan kayu, tetapi sayang sekali Brad pun langsung diserang balik oleh buaya tersebut dan akhirnya terjatuh ke batang kayu yang membuatnya terluka di bagian kepala. Lalu Duncan pun bangkit dan mulai menutupi mata buaya tersebut dengan menggunakan kain merah. Tetapi sial, buaya mengamuk dan menelan hidup-hidup tubuh Duncan. Tetapi ada yang aneh, buaya tersebut malah memuntahkan tubuh Duncan kembali. Sementara itu Claire mencoba memegang telur itu dan terlihat telur itu akan menetas. Claire lalu mendekatkan dirinya ke mulut buaya. Kemudian anak buaya itu yang baru menetas dari dalam telur masuk ke dalam mulut dari buaya ganas tersebut. Sementara itu Duncan terus saja dipukuli oleh Brad. Dan kemudian Duncan pun hidup dan ternyata dia belum mati ya guys. Akhirnya buaya itu pun kembali ke dalam sungai dan meninggalkan mereka bertiga. Begitulah film ini berakhir. Terima kasih telah menyaksikan alur cerita film Crocodile ini dari awal sampai selesai. Meskipun film ini tergolong film lawas, tetapi menurut Kadiko, film ini layak untuk kalian tonton karena alur cerita yang ringan dan gampang untuk dipahami. Dan satu lagi, jangan ditonton oleh anak di bawah usia 18 tahun. Kadiko pamit.
dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.